Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih ya Pak. Halo Jason, wah segar banget nih. Wah pastinya seger dong. Tapi ngomong-ngomong udah ada kawan Susi aja deh di sini. Ya kalau kawan Susi tadi bilang seger ya pastinya seger karena ini hari Rabu waktunya Susi Cek Ombak dan ini spesial karena kita akan menghadirkan episode kompilasi Susi Cek Ombak ke laut aja. Asik. Ada episode kompilasi. Ada apa aja nih Jay hari ini? Nah pokoknya di episode spesial kompilasi kali ini kita akan menghadirkan tamu istimewa yang pernah hadir di Susi Cek Ombak. Oh iya? Siapa aja tuh? Penasaran ya? Kepo banget ya? Banget, mau tahu dong. Oke, makanya kalau mau tahu, tunggu sebentar. Karena Jason mau siaran juga ke Metro TV. Tapi sebelum Jason masuk, Jason harus steril dulu. Kalau gitu Jason mau pakai sterilisasi dan juga suhu tubuh dulu ya. Oke deh. Nah, kawan Susi, karena kita masih ada di masa pandemi COVID-19, maka kita harus tetap disiplin nih 5M-nya. 1, pakai masker. 2, menjaga jarak. 3, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Kemudian, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Jadi, sukses atau enggaknya kita memerangi pandemi ada di tangan kita. Makanya, kawan Susi harus juga kasih tahu ya ke kawan Susi lainnya. Siap Jay. By the way, siapa aja nih tamu istimewa kita hari ini? Tamu istimewa kita hari ini, pokoknya Jason akan hadirkan 4. Yang pertama nih, ada Cinta Laura. Kedua, ada Prisiana Sution. Ketiga, ada Bunda Christine Hakim. Dan yang terakhir, ada Bunda Ana Wafanti. Waduh. Nggak sabar nih lihat keseruan mereka di Susi Cek Ombak. Nah, sabar dulu. Nggak bisa semuanya langsung ditampilkan. Semuanya jadi satu. Harus pilih dulu. Kira-kira kawan Susi mau yang mana dulu nih? Karena kawan Susi ngefans banget nih sama Cinta Laura. Aku mau lihat Cinta Laura dulu boleh ya? Oke deh, boleh Cinta Laura. Siapa sih yang nggak kenal sama Cinta Laura? Udah cantik, berprestasi. Nah, Cinta Laura nggak cuma cantik dan berprestasi aja loh kawan Susi. Tapi ternyata Cinta Laura ini punya kepedulian sosial yang tinggi juga. Terutama di episode yang spesial antara cinta dan vaksin. Cinta di situ bercerita soal kepeduliannya dia terhadap pengembangan perempuan dan juga pendidikan anak. Penasaran nggak gimana kawan Susi? Nah, langsung aja kita lihat. Ini dia cuplikannya. Cinta udah di Pangandaran ya? Yuk langsung aja, aku di kolam. Oke. Masuk saja. Yeah. Ke belakang terus. Alright. See you then. Halo, apa kabar? Selamat sore. Salam sehat. Akhirnya sampai juga ke Pangandaran. Oh my god, akhirnya ya. So, jadi kita karena pandemik semua di Pangandaran gitu. Nah, kalau you kegiatan apa nih selama pandemik? Kalau aku personally, ada beberapa campaign sosial yang aku lakuin. Salah satunya gelang yang aku pakai ini, it's called Love by CLK. Ini benar-benar bisnis yang aku lakukan purely untuk membantu perempuan-perempuan dalam kondisi rentan. Sekarang di masa pandemik kan kekerasan naik drastik secara percentage dan banyak perempuan-perempuan yang nggak punya pekerjaan dan nggak bisa membantu keluarga mereka. Gelang ini aku sumbangkan ke salah satu organisasi di Jakarta di mana mereka membantu perempuan-perempuan dalam kondisi rentan di masa pandemik ini. Dan menurut aku, misi aku untuk 1 tahun sampai 5 tahun ke depan adalah pertama membuat awareness tentang isu ini. Karena bagaimana orang bisa membantu kalau isu ini bukan sesuatu yang menjadi prioritas dalam hati mereka. Jadi pertama dari pendidikan. We first have to educate the masses in order to understand the different types of abuses, the different types of injustices that occur, in order for them to be moved in their hearts to do something about it. You juga punya yayasan apa Sukarseno. Sukarseno Peduli. Ya, kenapa namanya Sukarseno? Itu
surname keluarga mama aku. Jadi kita bekerja sama dengan berbagai organisasi dan kita membangun sekolah-sekolah yang hancur di daerah Bogor. Kenapa Bogor? Karena waktu pertama aku pindah ke Indonesia, aku dulu tinggal di Bogor. Dan aku rasa semua kepercayaan mengajarkan kita untuk membantu orang-orang di sekitar kita dulu sebelum kita venture ke tempat lain. Benar Jadi sekali. percaya nggak percaya, di Sekolah itu sekolah SD atau SMP atau sekolah khusus? 10 SD, 1 SMP. Wah, luar biasa. Jadi- Berapa kelas itu per sekolahnya? I don't know the exact numbers, tapi udah lebih dari 5.000 anak yang melalui sistem pendidikan kita. Oke. Dan salah satu success story kita yang terbaik adalah anak bernama Bondang. Dia sekolah di sekolah kita, lulus di SMP kita kasih beasiswa untuk SMA. Akhirnya dia S1 di UI dan sekarang dia udah S2 di Jerman dan di Jepang. So it comes to show Luar that biasa. it doesn't matter what your socioeconomic background is. It doesn't matter where you come from. If you get education, then you, You have can the, thrive. the same opportunity like all others that have education. Yes. Good. Aku dengar juga katanya Cinta sekarang mulai juga campaign tentang sharing gadget. Beberapa waktu lalu saya di Susi Cek Ombak juga bicara tentang hal ini. Karena melihat pandemik ini kan kita jadi nggak bisa belajar di sekolah kan harus. Tapi kan banyak orang jangankan di kampung, di Jakarta saja saya yakin masih banyak rumah tangga yang belum punya gadget. Iya, jadi belum lama ini aku membuat campaign di mana aku mengencourage orang-orang untuk mendonasikan gadget mereka, boleh baru, boleh bekas. Atau kalau mereka tidak bisa donasi gadget, uang juga nggak apa-apa, di mana nanti kita akan kumpulkan untuk beli gadget untuk orang-orang yang kurang mampu. And I agree with you, I think it's so important because sekarang banyak sekali crime yang meningkat karena orang Tuanya curi. Iya, mencuri sesuatu untuk bisa beliin gadget buat anak mereka. Dan sebenarnya aku sangat concern tentang hal ini. Kenapa? Karena Indonesia itu kan bisa dibilang masih negara yang developing. Ada digital gap yang sangat besar. Jadi menurut aku hanya persentase kecil dari orang-orang di negara ini yang benar-benar bisa melakukan sekolah online. You know, so we need to find a way to help underprivileged kids to still be able to complete their education, karena mungkin problem pertama adalah tidak punya gadget, tapi setelah itu mungkin kita perlu bantuan dari negara untuk bisa ngasih kuota yang gratis, mungkin ada bimbingan juga kan. Ya sekarang persoalannya kalau kuota internet gratis pun gadgetnya nggak ada, they cannot use it. Dari berapa hari kemarin ibu ini berpikir gitu, nah what do you think kalau we work together campaign like make vlog weekly? I 100% agree Mau? with you. I would love to do that. Okay. Yes. So, kita ngomong aja sekarang ke kawan Susi semua. Boleh. Kawan Susi, saya dan Cinta, kita bersama-sama ingin membangun kepedulian atas lack dan besarnya gap digital di antara anak-anak sekolah di Indonesia. Guys, kita sangat peduli akan masa depan Indonesia. Jadi aku benar-benar mengencourage kalian untuk mendonasikan gadget bekas ataupun baru agar anak-anak adik-adik kita di seluruh Indonesia bisa belajar dengan baik. Dan kalau kalian ingin membantu kita juga untuk membuat pondok-pondok belajar di mana anak-anak di daerah terpencil bisa belajar lebih baik, I encourage you to help us out as well. So please help us for the greater good of this country. Ya. Aku punya pertanyaan buat Apa? Ibu. Ini I'm really honestly speaking from my heart. You know, you're a very inspiring woman. Di negara Indonesia, mungkin banyak perempuan masih merasa trapped karena mereka harus mengikuti norma-norma gender yang ada. Mungkin pertanyaan aku adalah, apakah Ibu punya pesan untuk perempuan Indonesia di sana, di luar sana, untuk berani menjadi pemimpin, berani untuk menjadi diri sendiri seperti Ibu Susi sekarang? Nah, kalau saya setiap kali kan ditanya tiap tahun di Hari Ibu atau Women's Day, saya bilang persoalan yang terbesar kita nih sekarang selalu pikir kita perempuan punya keterbatasan. Jadi stop
Berhenti berpikir wanita itu identik dengan keterbatasan. Itu starting point from that. I agree. Out of million of job, mungkin hanya 1-2 saja yang tidak bisa dilakukan wanita. The rest, selama mata kita bisa lihat, kuping kita bisa dengar, tangan kita bisa angkat, pikir kita juga bisa pikirkan. Perempuan pasti bisa. Itu aja. Simple, you know. Yes, I agree. Bebaskan 100%. pikiran dulu. Dari tadi Mami tinggal ngomong what you doing? You got fish? Gimana nih kawan Susi ngelihat tamu istimewa kita Cinta Laura? Keren kan? Inspiratif kan? Makin ngefans gak jadinya? Cinta Laura is the best. Makin tambah ngefans deh kawan Susi sama Cinta Laura. Salut sama prinsip dan kepeduliannya. Layak banget dijadiin panutan khususnya bagi para wanita. Nah, yang selanjutnya nih, ini juga nggak kalah istimewa loh. Bisa diam dulu nggak sih, Mas? Iya maaf ya Mbak, abis kalau udah ketemu kawan Susi jadi begini nih, jadi semangatnya berapi-api, jadi excited banget. Boleh nyelesain ngomong bentar ya Mbak ya? Nah, yang selanjutnya ini nggak kalah keren. Ada Prisia Nasution yang katanya memiliki kepedulian lebih loh sama orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Oh iya? Kenapa Prisia Nasution peduli sama ODGJ? Penasaran kan gimana kisahnya? Lanjutin aja dulu biar nanti saya balik. Dimarahin kan kawan Susi. Aduh, saya lanjutin ngomong dulu deh. Ya udah pokoknya kalau misalnya kawan Susi penasaran gimana kisahnya Prisia Nasution peduli sama ODGJ, makanya jangan kemana-mana. Tetap di sini di Susi Cek Ombak. Mbak, make up lagi Mbak. Lanjut Mbak. Jason lagi bingung ya. Ini mumpung ada kawan Susi di sini, bantuin dong pilih. Kira-kira Jason bagus buat siaran yang mana ya? Yang biru ini apa yang coklat ya? Kawan Susi pilihnya yang itu. Karena cocok sama personality Jason yang ceria dan hangat. Bisa aja nih kawan Susi, bawa personality yang ceria dan hangat. Tapi by the way, ngomong-ngomong soal personality yang ceria dan juga hangat, tamu istimewa kita yang berikutnya ini nih kawan Susi, Mbak Prisia Nasution ternyata memiliki kasih yang hangat terhadap saudara-saudara kita, orang dengan gangguan jiwa alias ODGJ loh. Itu tuh yang bikin kawan Susi penasaran. Apa ya yang bikin Prisia Nasution itu peduli sama ODGJ? Mau tahu deh. Itu juga sih sebenarnya yang bikin Jason penasaran kenapa ya di hari gini ada loh orang sebaik Mbak Prisia Nasution yang peduli sama ODGJ. Makanya nih kalau kawan Susi penasaran, yuk kita sama-sama lihat cuplikan berikut ini. Yuk. Majikan sampurasun, samula amita. Ibu. Apa kabar? Sorry ya, nunggu ya. Bapak Bu sekalian tadi foto-foto juga bagus banget kayak wallpaper nih Bu kalau dilihat. Memang itulah pedesaan. Jadi kalau orang Jakarta, orang kota tuh bangga dengan skyscrapersnya, kita bangga dengan Blue gunung, sky. blue sky, Udah nggak ada kan blue sky Bu di Jakarta. matahari, angin, segar, dan katanya lebih sehat. Iya. Kawan Susi, kita masuk ke segmen seruput kopi. Nah, ya ada kopi, ngopi di suasana begini, wah yummy. Yummy. Bukan kemarin lihat di CV ya Pia kan, lihat baca-baca Google juga. Selain jadi seniman, you juga aktif melakukan kegiatan sosial yang sekarang dilakukan dengan kopi panas ya. Iya.
katanya kopi panas ini juga menolong orang-orang dengan gangguan jiwa. Iya, betul. Padahal kan orang gangguan jiwa ini banyak ditakuti. Iya. You bisa tertarik untuk membantu mereka, bagaimana ceritanya? Jadi intinya kalau dari awal nih Kopi Panas Foundation, kita tuh isunya tuh maunya semuanya gitu, manusianya juga, hewannya juga, lingkungannya juga gitu. Tetapi untuk mau merambah ke yang lain, dipikir-pikir kayaknya manusianya dulu deh yang harus dibetulin. Lalu dari itu semua apa nih yang paling krusial? Sebenarnya mentalnya kita tuh harus dibetulin dulu, kesehatan jiwa kita dulu. Nah, lebih dari itu juga, jadi kayak ini justru harus dibantu lebih karena ternyata panti-panti ODGJ itu banyak, hanya orang belum mengenalnya masih panti asuhan, panti jompo mungkin ya. Panti ODGJ itu orang masih nggak tahu. Jadi untuk nyumbang ke panti ODGJ pun nggak ada yang nyumbang gitu. Oke. Jadi susah hidupnya juga mereka. Luar biasa, kawan Susi, kita nih mendengar anak muda seperti Pia yang memikirkan orang-orang dengan gangguan jiwa yang selama ini jauh dari perhatian. Dan kita berharap dengan sosialisasi yang dibuat oleh Pia nanti akan banyak lebih masyarakat yang peduli kan. Betul, gitu ya. Karena Pia, tingkat gangguan jiwa nih selalu meningkat juga Bu, apalagi pandemi begini. Ini banyak yang depresi. Dengan kesulitan hidup hari-hari ya. Oke. Nah, sejauh ini impaknya sudah apa nih? Kemarin-kemarin tuh kita juga punya program yang namanya Happy Sharing gitu. Jadi sebulan sekali tuh kita pasti mengunjungi panti. Selain kita kasih kebutuhan memang untuk bulanannya mereka juga, kita lihat panti-panti ini apa aja yang kurang, kita subsidi. Selain itu juga kita pasti ngajak orang yang belum pernah ke panti. Pasti kan sebelumnya gitu, Pi takut deh. Nanti kalau mereka ini apa segala bau nggak sih, kotor nggak sih, pasti gitu kan. Udah ikut aja dulu gitu. Nah ketika ikut mereka main, ternyata ekspektasinya tuh nggak separah yang mereka pikirkan gitu. Lalu mereka pulang jadi kayak, oh ternyata mereka menyenangkan ya, nggak seperti bayangan kita. Nah mereka pun akhirnya datang spread the news. Pemirsa, saya selalu percaya berbuat kebaikan untuk sesama itu juga memberikan kebaikan ke diri kita. Tadi kita dengar cerita Pia akan impaknya kepada mereka dan juga kepada yang melakukan, kepada Pia sendiri juga luar biasa. Dapat kegembiraan, dapat kesenangan, melihat hal-hal yang baru. Dan yang terakhir nih, tanya supaya pemirsa juga tahu cita-cita besar Pia tentang kegiatan membantu orang ODGJ ini apa? Sebenarnya supaya orang dengan gangguan jiwa nih juga diperhatikan sama lah seperti kita manusia yang nggak gangguan jiwa gitu. Karena orang dengan gangguan jiwa ini masih mungkin belum dikategorikan disabilitas sama orang umum. Padahal ini kan juga disabilitas hitungannya Bu, disabilitas mental gitu kan. Nah jadi mereka tuh dianggap nggak ada aja, nggak punya masa depan, udah nggak berguna lagi. Padahal mereka masih hidup gitu. Jadi semoga orang-orang dengan gangguan jiwa ini juga bisa diperhatikan sama seperti kita. Karena pasti kita semua tuh ada sedikit banyak gangguan jiwanya tuh ada gitu. Hanya mungkin belum sampai level itu. Emosi gitu. kali ya, instabilitas emosi. Tapi kan itu leading to a bigger one kalau nggak ada saudara atau keluarga yang benar-benar ngerangkul kita gitu kan. Jadi kawan Susi, tadi kita dengar cita-cita besar Pia ini dengan kegiatan Kopi Panas membantu para ODGJ ini adalah untuk supaya mereka mendapat recognition seperti para pemilik disabilitas. Dan Pia percaya bahwa masing-masing dari kita juga ada semacam minor lah ya, keraguan emosi, kegalauan emosi. Tapi kali ya. Tahu nggak Bu? Pasti kalau ada. Datang ke panti nih perempuan-perempuannya mayoritas kenapa Bu gangguan jiwa? Kenapa? Pasti karena masalah hati, patah hati, ditinggal cowok, ditinggal kawin, yang gitu-gitu tuh Bu. Tapi kalau saya boleh menyarankan untuk kawan Susi, jangan pernah biarkan hatimu patah. Betul. Karena tadi jadi ODGJ tadi. Betul. Nah seperti itu. Lalu tips gangguannya sedikit itu apa? Jangan anggap stres itu sebagai udah biasa gitu. Perhatikan juga kesehatan mental kita karena semakin dipendem itu bisa semakin memuncak suatu saat nggak ada yang tahu ujung-ujungnya suicidal ternyata gitu kan. Itu menakutkan sekali kalau sampai suicidal. Sering banget juga dan kita juga harus peka terhadap teman-teman kita yang biasanya
suka ceria kok tiba-tiba murung gitu. Jangan malah ditinggal, jangan dijudge, tapi kita temenin dan tanya kenapa, butuh temen ngobrol nggak atau apa gitu. Nah, Suicidal itu tendency dia. juga bisa. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih juga, Bu. Udah kita berbincang tentang kegiatan Pia. Oke. Yuk, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Nah, gimana kawan Susi? Udah tahu kan kenapa alasan Prisia Nasution memiliki kasih yang lebih untuk teman-teman ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa? Tapi ngomong-ngomong, Jason udah mau siaran dulu nih. Jason harus siap-siap untuk ke studio dulu. Tapi buat kawan Susi yang penasaran nih, kira-kira untuk tamu istimewa kita berikutnya ini siapa? Pokoknya cluenya dia ini dekat banget sama Cut Nyakdin. Tahu nggak siapa? Yap, 100 untuk kawan Susi. Nah, kira-kira cerita apa ya yang mau dibagikan sama Bunda Christine Hakim? Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Susi Cek Ombak, ke laut aja. Siaran dulu ya. Kawan Susi, makasih banget ya udah mau nungguin Jason siaran. Sama-sama, kece banget sih. Aduh, makasih banget. Bisa aja nih kawan Susi kalau udah muji. Tapi nih, sesuai janji Jason tadi sebelum jeda, Jason kan akan menghadirkan lagi nih cuplikan tamu istimewa yang pernah diundang di Susi Cek Ombak. Salah satunya, siapa yang nggak kenal coba nih, aktris senior alias Bunda Christine Hakim. Wow, apa tuh yang istimewa dari sosok Christine Hakim? Nih, yang istimewa adalah Bunda Christine Hakim ini ternyata berusaha lebih mengenal Indonesia lewat salah satu perannya pada saat Bunda Christine Hakim memerankan Cut Nyakdin. Kalau kawan Susi sendiri pernah nggak sih berusaha lebih mengenal Indonesia? Pernah dong. Aku kawan Susi itu traveling, cobain makanan-makanannya. Sama kawan Susi juga punya banyak teman loh, dari yang sukunya beda-beda, agama sama budayanya juga. Wah, keren banget. Artinya kawan Susi ini nggak pilih-pilih teman, semua dari latar belakang berbeda itu dijadiin teman sama kawan Susi. Keren deh pokoknya. Nah, ngomong-ngomong soal keren, ini Bunda Christine Hakim ternyata berusaha lebih mengenal Indonesia berkat mendalami peran sebagai seorang Cut Nyakdin. Di episode Anti Drama Club, Bunda Christine Hakim akan cerita lebih banyak nih soal gimana caranya Bunda Christine Hakim lebih mengenal Indonesia lewat pendalaman karakternya. Makanya kalau penasaran, yuk kita lihat sama-sama. Ini dia. Apalagi dikunjungi teman lama, sekarang ada di depan kaca. Tadi kan janji di bawah selesai masak wedang uwu dan infus nanas. Mbak Christine ini mau ngajarin aku acting supaya tambah keren Susi Cek Ombaknya. Ajarin dong. Ngapain sih mau masa acting ah? Ya, Nggak kan usah. sekarang Enggak. yang bener. Naik ke atas susah lagi. Nanti nggak aku bawa turun, nggak jadi makan ikan. Percaya nggak kalau barusan aku marah? Enggak kan? Enggak, Ya, itu enggak. actingnya Christina Hakim. Bukan, itu pretending. Oh, pretending. Oh, that was an act. I just exploit my... Ngapain sih ini? Tapi nggak halus kok. Nggak seperti waktu you memerankan Cut Nyadin. Ya. You kan very blended dengan Cut Nyadin. Sebenarnya persiapannya 1,5 tahun, Mbak. 1,5 tahun kawan Ya. Susi. Dan syutingnya sendiri terus... Wah, nggak jadi belajar acting. 1,5 tahun. No. Memang. Aku maunya instan. Nggak bisa. Sekarang coba, katanya kan aku dengarnya nih dari tim riset, ya, you ya. mesti lihat di depan kaca bagaimana memerankan karakter-karakter. Bohong, siapa yang bilang itu? Ada, pasti bener. Enggak. Timku nggak mungkin bohong. Salah pasti. Oke, terus gimana dong di depan kaca kita udah nih disiapin? Mbak Cut Nyadin itu, Mas Eros kasih kira-kira ada barangkali tumpukan buku sejarah 30 lebih. Sampai saya bilang sama Mas Eros, ini mau bikin film, aku disuruh main jadi Cut Atau Nyadin suruh jadi skripsi. sarjana Bikin skripsi, ya. sejarah, gitu kan ya. Tapi
penting katanya kamu mengetahui latar belakang perjuangan rakyat Aceh, khususnya Cut Nyak Dien ini. Kenapa dia sampai begitu militannya, sampai begitu apa ya istilahnya konsistennya ya. Dia passionate orangnya ya. Kalau menurut aku apa ya, dia sangat yakin dengan apa yang dia perjuangkan, dia tahu persis apa yang dia perjuangkan. Determin banget kalau gitu. Exactly. Jadi dan juga apa namanya ya, memang ya semua ya, bukan hanya Cut Nyak Dien, pahlawan-pahlawan dan para syuhada yang sudah berjuang. Bahkan Mbak, kolonialisme 350 tahun, pra-kolonialisme. Kebetulan saya pernah bermain menjadi juga ibunya Sultan Agung. Bagaimana waktu itu Sultan Agung berusaha untuk menyatukan seluruh kerajaan di Jawa sampai Madura. Isi bagaimana skenario Tuhan itu, Mbak. Ya, kita mengetahuinya piece by piece, episode by episode. Makanya saya sangat bersyukur sekali dikasih kesempatan untuk memerankan Cut Nyak Dien. Karena buat saya terlibat dalam pembuatan film sejarah itu sama juga merekonstruksi skenario Tuhan. Merekonstruksi skenario Tuhan. Karena untuk bisa lebih didalamin dan dihayati oleh kita semua. Itu kan bukan tokoh fiction. No, itu hamba-hamba hamba-hamba Tuhan yang memang pernah hidup di zamannya dan merekonstruksi. Ya, jadi apa ya, berdasarkan fakta dan kisah nyata, tapi juga ini sudah ada interpretasi tentunya dari penulis skenario, penulis cerita, dalam hal ini Mas Eros ya sebagai penulis cerita asli, dan juga walaupun tetap berdasarkan fakta-fakta dan sejarah seperti nanti kalau Mbak Susi lihat itu ada adegan pembantaian Kutareh. Itu Mas Eros terinspirasi dari melihat foto yang ada di dalam buku sejarah. Jadi bagaimana waktu itu Belanda melakukan pembantaian terhadap masyarakat di Kutareh, lalu ada anak kecil di umur kira-kira 6 tahun yang duduk di antara tonggak-tonggak bambu dan marsoshe yang berfoto, dan juga di antara bergelimangnya darah dan mayat-mayat itu ya. Anak kecil itu menangis begini, Mbak. Itu dibikin, direkonstruksi adegan itu sama Mas Eros. Luar biasa. Nah, ini yang saya bilang bagaimana ini sama juga merekonstruksi skenario Tuhan ya. Itu sebabnya memang dalam memerankan tokoh sejarah harus lebih berhati-hati lagi. Jujur saja Mbak, Cut Nyak Dien itu juga menjadi cikal bakal atau awal langkah saya menelusuri sampai akhirnya mempertanyakan apa itu Indonesia. Saya pikir mengingatkan pemangku kebijakan, karena mereka saat ini kan yang berkuasa, juga milenial yang merasa sekarang ini muda dan bisa, untuk selalu sadar bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu jauh lebih besar. Kita ini begitu lebih kecil. kuasa, maha pencipta. Ya jelas kelihatan besarnya tuh yang diciptakan ini Jamrut Katulistiwa, pulau yang kaya raya, yang begitu indah, yang lebih dari 1000 etnik grup. Jadi benar ya Mbak Christine, kawan Susi, kita tuh ya harus punya sadar diri bahwa kita ini hanyalah debu dari kehidupan dunia yang besar. Indonesia yang besar. Kita ini anak bangsa yang kecil tapi berusaha untuk menjaga karunia Allah yang sangat besar. Ya amanah amanah tidak bisa kita tinggal, tidak bisa kita taruh. Berarti kita berkhianat dengan hidup yang diamanahkan juga oleh Tuhan. Saya pikir seperti itu. Udah Mbak, jadi nggak usah belajar acting. Karena amanat Mbak bukan di dunia film, amanat aku di dunia film. Oke. Mbak Christina tidak boleh aku belajar acting. Tapi sekali-sekali main film sama aku boleh? Boleh ya tadi. Kalau situ jadi Cut Nyak Dien, aku dikasih peran Malahayati kali jadi bisa. Wah, nenek moyangku seorang pelaut kan panglima laut gitu. Betul. Aku pikir aku akan bisa. Honornya mahal tapi ya. Nah itu dia karena yang aku mikir. mantan menteri. Bagaimana ya bisa artisnya mantan membayar? menteri loh.
Bagaimana bisa membayar? Orang itu punya pesawat Cari sampai 50. sponsor. Minta Pak Erick Thohir apa Pak Sandi Uno. Oh iya pasti. Ya kan, kalau sekarang Sandi Uno kan bukan duafa. Iya, iya. Tempo hari syuting dia bilang duafa, nggak punya rumah, nggak punya kerjaan. Sekarang dia punya rumah, punya kerjaan, punya bapak lagi Pak Jokowi. Iya, Jadi iya, kita iya. porotin dia, Iya. bayar susi, honor, Iya. nanti aku kasih untuk. Tapi yang morotin Mbak ya? Ah, nggak apa-apa, kan kita ingat Kan enak kalau yang morotin sesama program dia itu kan menginikan apa kreatif, dunia kreatif film itu kan termasuk tanggung jawab dia. Jadi kita Mas Menteri. Ya Mas Menteri ya. ya kita pesan sama-sama, Pak Sandi, Anda sudah tidak duafa, bantu insan film dalam pembuatan di mana Susi mau jadi Oh. tapi duitnya sumbangannya nanti buat Iya, iya. buat insan artis Pak Iya, Sandi. iya, iya, Jadi iya. back to back aja. Iya, gitu. iya, Ya, ini pasti dicatat sama dia. Ya, kalau enggak nanti lomba renang buat tenggelamin. Nah, kawan Susi, jadi tahu kan gimana upaya Bunda Christine Hakim untuk lebih mengenal Indonesia? Keren banget kan? Salut banget buat Christine Hakim. Seniman tuh emang beda ya, selalu punya cara unik untuk dapetin sesuatu. Ngomong-ngomong soal seniman, tapi bener juga tuh bridgingnya. Thank you banget ya kawan Susi udah bantuin bridging. Sama-sama. Soal seniman nih, nggak cuman Bunda Christine Hakim aja yang keren, tapi ada juga seniman lainnya yang akan Jason hadirkan di Susi Cek Ombak. Ini seniman yang cetar, paripurna, dan garis tangannya di setiap kebaya membuat Indonesia pastinya bangga. Wah, bukan Susi tahu nih. Pasti Bunda Anda Avanti kan, kalau ngomongin kebaya, pasti langsung ke dia. 100 buat kawan Susi. Nah, berikutnya nih kita akan hadirkan tamu istimewa kita, Bunda Ana Avanti. Kira-kira bagaimana ya kisahnya di Susi Cek Ombak? Makanya jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Susi Cek Ombak. Laut aja. Widih, enak bener nih kerja sambil ngopi. Ya enak lah, kan biar makin semangat kerjanya. Apalagi lagi nemenin kawan Susi nonton Susi Cek Ombak. Sembari nunggu nih ya, saya mau pesan makanan sama minuman dulu. Nah ini udah deh, Mas, makanan sama minumannya ya. Tip, makasih ya Mas. Kopinya buat kawan Susi boleh ya? Terima kasih. Langsung diambil aja. Ini makanannya nggak sekalian nih, mau diambil juga sama kawan Boleh Susi. dong, makanannya mana? Tapi kalau ngomongin soal makanan, jangan makanan yang ini deh. Saya mau kasih kawan Susi makanan yang dimasak sama Bunda Ana Avanti aja, gimana? Hah? Bunda Avanti masak? Iya, Bunda Ana Avanti itu jago banget masak. Di episode Mahakarya Penuh Rasa, bahkan Bunda Ana Avanti ini juga bikin racikan sambal yang rasanya tuh istimewa banget. Penasaran nggak? Aduh Jason, bikin kawan Susi jadi lapar. Jadi pengen makan nasi putih anget sama sambal yang pedes. Ya udah ditahan dulu laparnya, langsung aja deh kalau gitu kita lihat ini dia cuplikannya. Sudah nggak sabar nih Bu, dari tadi udah mau cicip-cicip tapi kan Ini tidak 30 menit santun. untuk Ini Ibu semua sudah, wah ini Wah. udang bakarnya. Iya, Ibu masih mau juga bantu. nggak nih Bu? Ibu masih mau bantu Oke, aku bisa. enggak? Aku udah beresin ini. Nah, nih, langsung dipenyet-penyet di sini. Oh, udangnya? Iya. Jadi kayak ayam penyet gitu? Betul, iya. Oh, oke. Sebentar, aku yang menyet. Nah, kita bekerja sama. Ya, ya. Harus makan nasi banyak jadinya, tapi kita nggak usah pakai nasi ya Bu, Ya, udah oke. gendut soalnya. Soalnya udah gendut. Nanti Metro TV nggak mau pakai saya lagi kalau jadi Ya. presenternya udah kegendutan. Oke. Dah, sekarang ini tiada dusta di antara kita. Oke, ini gelasnya Bunda. Ini Ibu rasain. Piringnya Bunda. Ya, jadi ini total setengah jam, Bu. Saya harus coba. Saya akan cicipi segera. Nah, nanti resepnya boleh share ya Bunda ya? Boleh, Bu. Ya. Oke. Ibu mau pakai ini? Ya, yang masak dulu deh. Nah. Makan tanaman ini aku. Pedes banget, mesti ini sesuai dengan Ibu nih. Nah, harus pedes Bu, kalau nggak pedes nggak enak. Iri ya pemirsa ya, wah. Rasa rempahnya gimana? Oke, Bu. Rasanya ada kunyitnya.
Ada jahenya, serihnya kuat. Ini enak banget. Duh. Jadi Ibu masak- inget nggak pertama kali kita ketemu? Oh, jadi ada ibu-ibu namanya Susi R. Saya bingung Susi R kuwi sapa toh? Itu bikin baju. Jadi saya nggak tahu Susi Menteri, taunya saya Susi R. 10 tahun Susi R, saya pikir boleh kali-kali saya pakai baju kayak perempuan. Karena biasanya tiap kali ulang tahun Susi R saya pakai jas ya. Nah, iya. Saya ada kasih tahu, wah Ana Avanti kebayanya pokoknya top. Saya bingung kenapa ada orang fitting perempuan kok lari-lari fittingnya nggak bisa diem gitu Bu. So fittingnya kenapa nggak cantik-cantik amat pakai celana pendek gitu. Waktu fitting kan selalu difoto Bu, kasih ke saya gitu. Saya masih mencari-cari tahu siapa sih sebenarnya orang ini. Begitu saya tahu, kagum saya sama ibu bukan karena ibu jadi menteri. Bukan karena ibu hari ini bersama saya di meja ini. Tapi bagi saya ada sesuatu. Apa itu? Sesuatunya adalah ini. Susi Pujiastuti, manusia yang utuh yang saya pernah lihat. Jelek, cantik, gak dandan, pakai daster, gak pakai sandal. Jadi siapa aja tuh kita bisa lihat. Bu Ana ini dalam era pandemi kemarin saya lihat di Instagram ada bikinin APD segala. Ya. Bahkan ada sumbangkan ke beberapa rumah sakit dan tenaga kesehatan. Betul, ya. Itu kenapa Ibu tergerak untuk itu? Di saat yang tidak baik kita harus berbuat baik, sekalipun itu tidak baik, itu saya punya prinsip. Dan pada saat itu saya merasa pada saat saya berdoa Tuhan mengatakan kepada saya, berilah yang terbaik, yaitu kamu bisa membuat APD, bagikan, jangan diperjualbelikan. Dan saya tidak melogika kata-kata itu, saya dengerin mami juga, jalanin saja. Dan kemudian saya membagikan APD standar medis yang terbaik setiap sore kira-kira 1.000. Di saat itu saya merasa bahwa saya nggak punya penghasilan. Toko saya, butik saya tutup, semua butik saya tutup. Terus Tuhan tidak membiarkan saya untuk kekurangan. Dan pada saat 4 bulan saya membuat APD, saya mendapatkan ide bikin JPD, jaket pelindung diri. Justru omsetnya JPD itu lebih besar daripada saya bikin kebaya. Jadi saya percaya kalau kita terus berbuat baik itu ya seperti ibu. Kalau orang baik itu mau jadi apapun juga, dia selalu baik kapanpun juga. Nih lo lihat, di sini kan ibu harusnya bisa menikmati hidup ibu kurang apa, ya. Tapi ibu membuat kapal buat para nelayan. Saya katakan bahwa jangan karena kamu siapa kemudian kamu berbuat apa, tapi berbuatlah sesuatu supaya orang lain itu bermanfaat karena kamu tuh ada. Terima kasih loh Bu. Sebetulnya saya juga kadang-kadang kalau lihat kesulitan di usaha Susi R juga kadang-kadang aduh kita ini mau nyerah gitu, mau berhenti saja. Tapi nanti bagaimana gitu kan ya kita berusaha dengan segala cara. Ya mungkin kita juga akan memikirkan usaha lain untuk bisa survive sampai pandemik selesai. Jadi pemirsa terus berkreasi dan tentunya tidak henti untuk memikirkan apa lo yang kita bisa lakukan. Ngobrol dengan Bu Ana tidak terasa udah habis waktu kita nih Bu. Jadi saya ucapkan terima kasih, makan enak, dan tadi dapat beberapa sharing. Sebetulnya sharing kesusahan kadang-kadang juga membantu kita untuk kuat. Jadi ya kita sama-sama menyiasati untuk tetap survive di era pandemik ini. Saya ada kiriman dari netizen sepatu yang nanti akan saya coba untuk kita lihat bagaimana. Batik katanya Bu. Oh gitu, sepatunya Iya, dari batik. katanya. Wah, luar biasa. Saya akan coba. Lagi Hari Batik Nasional buat Ibu Susi. Hari Batik masuk besok ya? Ibu Susi. Nah, kawan Susi, kita masuk ke segmen kreasi Susi, di mana hari ini saya dapat kiriman dari Mami Toko yang dibuat oleh Desiree Sitompul. Nah, karyanya kita unboxing ya. Katanya ini isinya adalah sepatu batik. Bagus juga ini, warnanya luar biasa.
biru seperti laut. Satu lagi. Wah, ini kanan kiri berbeda. Milenial banget. Saya kadang-kadang ragu sebetulnya untuk pakai sepatu berbeda kanan kiri. Kalau dulu waktu muda iya, sekarang tapi boleh coba juga nih. Nah, saya cobain ya. Cakep tuh. Yep. Luar biasa. Desiree juga melukis di tas, di jaket, juga baju. Kreativitas tidak harus terganggu di masa pandemi. Yuk, selalu berkreasi. Kirim ke Susi Pujiastuti 115 atau ke Metro TV Susi Cek Ombak. Jangan kemana-mana, Susi Cek Ombak ke laut saja. Ayo ngaku, kawan Susi pasti ngiler ya ngelihat masakan Bunda Ana Avanti, ya kan? Ayo ngaku. Sama Jason juga sih sebenarnya. Habis ini kita makan bareng ya, Jay? Iya deh, kalau gitu kita makan bareng. Ya pas juga sih, karena gini udah nggak terasa ya 60 menit Jason udah nemenin kawan Susi di Susi Cek Ombak. Hari ini jangan lupa ya untuk selalu saksikan Susi Cek Ombak setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di Metro TV. Jason juga nggak bosan-bosan untuk ngingetin kawan Susi semua di rumah untuk selalu disiplin protokol kesehatan 5M ya. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Semoga sehat-sehat ya semuanya kawan Susi yang ada di rumah. Kalau gitu Jason Sambo pamit. Hari ini kita ketemu lagi di lain kesempatan Susi Cek Ombak. Ke laut aja. Buka. Dorong. Lihat, aku juga bisa cepat nih lihat nih Tia. Lomba-lomba Ibu. Set. Set. Ibu dapat berapa Bu? Tungguin. Iya. 3. Saharek muruhan nih Bu. Aduh, ini berapa lama nih Bu? Saya sudah nunggu, udah lapar dari tadi. Nih, ini sekarang Ibu tutup. Oh, oke. Ibu tutup. Ya. Tutup begini. Ya. Kalau nggak udangnya masukin aja semuanya Bu. Oke. Saya siapin selesai ini ya. Oke. Begini. Wow. Nah. Ini loh namanya kolaborasi. Metro TV